Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya. Allah menanamkan rasa cinta kepada kita terhadap ilmu, cinta terhadap Allah dan Rasulnya, serta Allah menanamkan rasa cinta kepada kita terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Ini adalah satu kekayaan yang paling berharga dalam hidup kita. Jadi kalau para sahabat bisa menyambut satu ayat Al-Quran dengan menyedekahkan satu kebun yang sangat luas dengan hasil yang sangat banyak, seperti Abu Talhah yang menyedekahkan kebun Buraifahnya, seperti Sayyidina Umar yang menyedekahkan sekian hektar di Khaybar hanya gara-gara ketinggalan sholat berjamaah asar. Jadi bukan tidak sholat asar, ketinggalan berjamaah sholat asar, disedekahkan kebun yang begitu luas, sangat subur dengan jumlah pohon kurma yang ratusan ribu, ya. Di mana satu pohon kurma hasilnya setara dengan 1 hektar sawit. Itu hasil satu pohon kurma ketika dipanen. Bagi para sahabat, satu ayat yang turun, ya, jauh lebih berharga daripada kekayaan apapun. Maka tidak salah kalau kemudian Sayyidina Umar ketika dipegang tangannya oleh Rasulullah, kemudian Sayyidina Umar menyatakan, "Ya Rasulullah, anta ahabbun nasi ilayya." Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai. Seraya Rasul menoleh, kemudian Rasul bertanya, "Aktsar min malik?" Apakah cintamu kepadaku melebihi cintamu terhadap hartamu? Naam ya Rasulullah. Andai semua hartaku harus kusedekahkan, aku akan sedekahkan demi cintaku kepadamu. Aktsaru min waladik? Lebih kau cintai daripada anakmu? Naam ya Rasulullah. Aktsaru min ahlik? Lebih kau cintai daripada istri keluargamu? Naam ya Rasulullah. Aktsaru min nafsik? Bagaimana dengan dirimu? Apakah kau mencintaiku melebihi cintamu kepada dirimu sendiri? Kemudian Sayyidina Umar agak berpikir dan dia kemudian pergi. Setelah itu kemudian kembali. Ya Rasulullah, innaka ahabbun nas ilayya min mali wa waladi wa ahli wa nafsi. Ya Rasulullah, sungguh aku mencintaimu melebihi cintaku kepada hartaku, kepada anakku, kepada keluargaku, hatta kepada diriku sendiri. Al-an ya Umar, kata Rasulullah, sekarang baru sempurna imanmu wahai Umar. Begitulah ketika Allah menanamkan kecintaan kepada seorang hamba karena kasih sayangnya, ini adalah kekayaan yang paling besar. Dan orang yang paling binasa, orang yang paling celaka, orang yang paling rugi, orang yang paling hina adalah orang yang tidak tertanam kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Naudzubillah, semua naudzubillah. Dan kita wajib melakukan pembelaan. Dan hari ini kecintaan kita terhadap ilmu, tentu tanpa ilmu tidak mungkin kita akan mencintai Rasulullah sepenuh hati dengan sebenar-benarnya. Dalam kondisi seperti ini masih ada saja orang yang kemudian ketika Rasulnya dihina, ketika Rasulnya dicaci, ketika Rasulnya dicela, kemudian masih juga menyebarkan sabar. Rasul itu kalau diludah sabar. Rasul itu kalau dilempari, Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Bukan itu. Malaikat itu enggak punya nafsu. Malaikat itu
akal. Iblis itu nafsu semua. Manusia itu dorongannya akal sehat, dorongan nafsu. Malaikat yang enggak punya nafsu, ketika lihat Rasul dilempari, Rasul dicela, maka kemudian malaikat menawarkan, "Ya Rasulullah, apa perlu gunung ini aku lemparkan kepada mereka?" Jadi malaikat saja yang enggak punya nafsu, melihat Rasulullah dicela, bangkit, emosi juga. Padahal enggak punya emosi ya, enggak punya nafsu, marah juga. Itulah kemarahan yang dibimbing oleh wahyu, kemarahan yang tepat ketika nabinya dicela, nabinya dihina. Maka tidak ada tempat bagi kita kecuali siapapun yang berani mencela nabi, mencela ajaran Islam, kecuali kemarahan yang harus timbul dalam setiap pribadi kita. Dan itulah tuntunan cinta, wujud cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, wujud cinta kita kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, wujud cinta kita kepada agama kita. Dan Allah wujudkan itu semua dengan kita insyaallah bersabar untuk 1 jam, 2 jam, setiap minggu, setiap hari, dalam rangka thalabul ilmi. Insyaallah itu akan membimbing, membangkitkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, yang kelak menjadi hujjah kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in dan seluruh umatnya. Semoga kita kelak tidak terlalu malu di hadapan Rasulullah ketika Rasulullah kemudian menunggu umatnya untuk masuk surga. Di pintu surga Rasulullah menunggu seluruh umatnya dan dipastikan kita ada di dalamnya. Dan insyaallah dengan kemarahan kita terhadap siapapun yang mencela Rasulullah, itu yang membuat Rasulullah senang, itu yang membuat kita dapat hujjah diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Dan hari ini kita tentu dengan memperbanyak salawat dan salam, artinya siapapun ketika kita bersalawat, kita memohon keselamatan untuk Rasulullah, artinya bahwa Rasulullah jangan sampai ada yang ganggu, jangan sampai ada yang mencela, jangan sampai ada yang menghina, jangan sampai ada yang merendahkan. Maka itulah wujud salawat yang selalu kita lantunkan. Maka sungguh aneh kalau salawatnya rajin tetapi kecemburuannya hilang, kemarahannya hilang ketika Rasulnya dihinakan. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa waktu yang insyaallah ini adalah waktu terberkah bagi kita untuk kita kajian, melanjutkan. Kemarin jilid 3 sudah selesai kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari adalah kitab syarah Sahih Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya tadinya mau melanjutkan jilid 4. Ya, jilid 4 bagian babul ghusli, bab tentang mandi. Ya, kemarin kan bab wudu itu selesai. Tapi setelah kemudian saya lihat masih ada totalnya 58 jilid. Jadi kita kemarin baru jilid 3. Berarti berapa jilid lagi? 55 lagi ya. 55 jilid lagi. Nah, akhirnya kemudian saya cari. Nah, Imam Ibnu Hajar kemudian punya inisiatif. Setelah disarah ya, Sahih Bukhari itu menjadi sekian jilid yang terjemahnya. Kemudian Imam Ibnu Hajar pun mengambil kesimpulan-kesimpulan, bahasa kitanya meringkas ya. Kajian kitab Sahih Bukhari itu diringkas ya, diperbandingkan. Jadi walaupun Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mazhabnya Syafi'i ya, tapi beliau selalu selalu mengkonfirmasi dalil-dalil dalam mazhab Imam Syafi'i ya. Dikonfirmasi dalil-dalilnya ya. Sehingga beliau hampir sama dengan Imam An-Nawawi, mazhabnya Syafi'i juga, tapi dalam beberapa masalah seringkali berbeda ya. Beliau lihat dalilnya mana yang lebih sahih. Nah, ternyata beliau menyiapkan
Jadi merangkum kitab Sahih Bukhari, ya, kemudian ditambah dengan hadis-hadis yang lain, ya, disiapkan dengan bahasa yang sangat sederhana, dan beliau memang persembahkan itu untuk pemula, ya, tanpa mengurangi rasa hormat, ya, bahwa kitab Bulughul Maram ini adalah kitab yang sengaja dipersembahkan, ya, oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk pemula ataupun untuk yang lanjutan, ya. Tetapi memang ini ibtidai. Kita coba lihat beberapa pengantarnya. Siapa, saya sampaikan dulu siapa Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini, beliau ibunya sudah meninggal ketika masih bayi. Ketika masih bayi sudah meninggal ibunya. Di usia 4 tahun bapaknya sudah meninggal. Bapaknya sudah meninggal. Sebelum bapaknya meninggal, bapaknya berpesan kepada teman-temannya. Di antara teman-temannya itu banyak saudagar, banyak orang-orang kaya, ya. Beliau berpesan, tolong untuk menjaga dan mendidik Imam Ibnu Hajar kecil, ya. Maka kemudian sepeninggal bapaknya, Imam Ibnu Hajar dimasukkan ke kutab, ke TPA lah, masukin ke TPA, gitu. Dan dengan kecerdasannya Imam Ibnu Hajar kemudian dimasukkan ke TPA oleh teman bapaknya yang saudagar ini, yang kaya ini, ya. Sampai di usia 9 tahun beliau sudah hafal Quran, ya. Jadi walaupun bukan ulama, selalu ada kesempatan, ya, untuk berkontribusi terhadap Islam ini atau terhadap keulamaan seseorang. Imam Ibnu Hajar 9 tahun sudah hafal Quran. Di usia 11 tahun sama teman bapaknya ini diajak berhaji, ya, haji umroh di usia 11 tahun. Diajak ke Mekah. Di usia 12 tahun sampai terus tahun di situ, ya. Kalau dulu kan namanya haji itu bisa setahun, 2 tahun sampai 5 tahun gitu di Mekah. Nah, di usia 12 tahun beliau Imam Ibnu Hajar sudah disuruh untuk jadi imam di Masjidil Haram. Bukan imam di musola, bukan imam di Masjid Agung, bukan imam di Masjid At-Taqwa, tapi imam di Masjidil Haram. Usia berapa? 12 tahun. Anak kita usia 12 tahun kelas berapa? Kelas 6 atau kelas 5, ya, usia 12 tahun. Ada yang pernah di sini imamnya usia 12 tahun? Belum ada. Imam Ibnu Hajar di Masjidil Haram usia 12 tahun jadi imam, ya. 12 tahun. Setelah itu kemudian kembali dan beliau kemudian belajar, difasilitasi oleh teman bapaknya untuk belajar di beberapa ulama. Tercatat gurunya beliau itu lebih dari 500 orang. Jadi kalau gurunya Imam Bukhari itu lebih dari 1000, gurunya Imam Ibnu Hajar lebih dari 500, ya. Dari lebih dari 500 guru inilah beliau kemudian belajar hadis, belajar fikih, belajar tafsir, semua belajar sirah, gitu. Dan sampai Al-Iraqi kemudian memberikan gelar kepada beliau Al-Hafiz. Al-Hafiz menurut beliau itu karena hafalannya sudah, hafalan hadisnya Al-Alfin, 1000 hadis. Maksudnya berapa? 1.000.000. Jadi hafal hadis dengan sanadnya, dengan matannya, ya, 1.000.000 hadis. Itulah Imam Ibnu Hajar. Dan Imam Ibnu Hajar ini dengan kelembutannya, dengan kesantunannya, baik pejabat ataupun rakyat, pengusaha atau orang biasa, orang muslim, bahkan orang kafir senang dengan Imam Ibnu Hajar, ya. Disukai. Itulah sekilas dari keulamaan dari sosok Imam Ibnu Hajar. Beliau terkenal Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena memang orang Asqalan. Asqalan itu ada di Mesir. Beliau lahir di Mesir,
besar di Mesir, meninggal juga di Mesir. Ya. Dan buku-buku beliau namanya yang paling populer baik Fathul Bari, ya, ataupun yang lebih ringkas lagi. Jadi kalau Fathul Bari kan 58 jilid yang terjemahnya. Kalau Bulughul Maram kecil, ya, bisa dikantongin juga. Nih. Harganya juga ya 10.000 lah kalau ada diskon mah, ya, gitu. Nggak mahal, mesti punya lah, ya. Ini kitabnya ringkas, ya. Bisa dibawa kemana-mana juga. Ya. Saya sebetulnya ingin membacakan mukaddimahnya, ini sangat luar biasa, tapi nanti kita lanjutkan, ya. Kapan-kapan kita baca mukaddimahnya, ini luar biasa nih, ya. Satu paragraf saja saya bacakan. Alhamdulillahi ala ni'amihi dzahirah wal batinah. Kata Imam Ibnu Hajar, segala puji bagi Allah atas nikmat lahir dan batin, nikmat yang terasa dan nikmat yang tidak terasa, nikmat yang diminta dan nikmat yang tidak diminta, qadiman wa haditsan, nikmat yang telah lalu dan nikmat hari ini. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi alladhi saru fi nusrati dinihi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Jadi keluarganya, siapapun keluarga Rasulullah, ya. Wa sahbihi, dan para sahabatnya, alladzi saru fi nusrati, yang mereka selalu berada dalam kondisi menolongnya. Nusrati dinihi, menolong agamanya. Siran hafisan wa ala atba'ihim, ya. Alladzi warathu ilmihim wal ulama, dan juga orang-orang yang selalu mengikutinya, ya, mendapatkan warisan. Dan warisan Rasulullah adalah ilmu para ulama, warasatul anbiya, ya. Jadi siapapun yang ingin mendapatkan warisan Rasulullah SAW, maka nikmati majelis-majelis ilmu, karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan apapun kecuali ilmu. Wal ulama warasatul anbiya, para ulama lah pewaris para nabi. Aqramu bihim warisan wa maurusan amma ba'd, ya. Mereka mulia karena warisannya, ya. Para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah. Nah, kemarin bab wudu sudah kita selesaikan, ya. Bab wudu saja 1 jilid. Nah, sekarang bab lanjutannya adalah babul mashi 'alal khuffain. Ini juga kalau di kitab Fathul Bari sudah sedikit diulas, ya. Tapi di sini sebetulnya lebih ringkas, ya. Nanti kita lihat bagaimana Imam Ibnu Hajar menampilkan hadis-hadis, ya, yang bisa kadang hadisnya terlihat kontradiksi, tetapi di situ akan terlihat mana yang kuat, mana yang lemah. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, kuntu ma'an Nabi SAW. Kata Mughirah bin Syu'bah, kuntu ma'an Nabiyyi, ya, aku bersama Nabi SAW. Fatawaddo'a, kemudian aku berwudu, ya. Fa'ahwaitu li anzi'a khuffai, kemudian aku bermaksud untuk membuka sepatunya Rasulullah SAW. Faqala, kemudian Rasul bersabda, da'huma, enggak usah dibuka. Sepatuku enggak usah dibuka. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena waktu aku memasukkan kakiku ke sepatu ini, tahiratain, kedua kakiku dalam keadaan suci. Famasaha alaihima, maka kemudian Rasulullah SAW mengusap kedua sepatunya. Tahiratain, 2 makna. Pertama, memang kakinya bersih. Atau yang kedua, kata para ulama, dalam keadaan punya wudu, ya.
Jadi ketika memasukkan kakinya ke sepatu itu dalam keadaan sudah punya wudu. Ya. Kalau dalam keadaan punya wudu, sudah otomatis kakinya bersih. Ya. Maka ini yang paling diterima oleh syarah para ulama. Ya. Para ulama lebih menerima bahwa ketika memasukkan kakinya dalam keadaan sudah punya wudu. Jadi nanti kalau batal, tinggal wudu, diusap kakinya. Ada yang menarik berikutnya sebagai bahan perbandingan, walil arba'ah anhu illa Nasa'i, dan bagi imam yang 4 kecuali Nasa'i. Imam yang 4 itu siapa? Kitab Sunan, ya. Ibnu Majah, Tirmidzi, terus Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud. Ya, kecuali Nasa'i berarti yang 3, ya. Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud. Anna Nabiya SAW, sungguhnya Nabi SAW masaha a'lal khuffi wa asfalahu. Ya. Dalam kitab yang 3, ya, kitab Sunan, tetapi kecuali Imam Nasa'i, disebutkan bahwa Rasulullah SAW, anna Nabiya SAW masaha a'lal khuff wa asfalahu, bahwa Rasulullah SAW yang diusap itu atas dan bawahnya. Tapi lihat catatannya, wa fi isnadihi dha'fun, sanadnya dhaif. Ya. Tadi yang diusap apa? A'laha. Hadis berikutnya. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu qol, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi." Kata Sayyidina Ali, andai kata agama itu adalah akal. Makanya kalau agama adalah akal, tentu enggak usah turun lagi wahyu karena kita sudah punya akal. Sehingga kata Sayyidina Ali, andai agama itu harus selalu sesuai dengan akal, lakana asfalul khuffi aula bil mashi. Tentu saja mengusap atau membersihkan bawahnya sepatu lebih logis. Aula lebih utama bil mashi min a'lahu, daripada mengusap atasnya. Kenapa? Karena yang kotor bawahnya. Yang kotor bawahnya, kenapa yang diusap atasnya? Ya. Wa qad ra'aitu Rasulullah SAW, tapi sungguh aku melihat Rasulullah SAW, ya, yamsahu ala dhahiri khuffai. Rasulullah mengusap dhahir khuffai, bagian atas sepatunya. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasanin, dengan sanad hasan. Hasan itu apa? Jadi hadis itu ada 2. Ada makbul, ada mardud, ada yang diterima, ada yang ditolak. Yang diterima ada 2, hadis sahih dan hadis hasan. Yang ditolak hadis dhaif. Nah, tadi di hadis dhaif disebutkan Rasulullah itu ngusap sepatunya atas bawah. Hadisnya dhaif. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, andai menurut akal memang harusnya yang bawah. Ya. Tetapi aku sungguh melihat, ya, kira-kira kalau ada orang mendengar dengan melihat, mana yang lebih dipercaya? Melihat. Sungguh aku melihat bahwa Rasulullah SAW yang diusap adalah atasnya. Ya. Jadi kalau segala macam harus sesuai dengan akal, repot juga ya. Kita wudu, yang kentut apa? Pantat. Yang diusap muka. Ya kan? Itu juga nggak logis. Kenapa yang salah pantat, yang bertanggung jawab muka? Ya. Nah ini juga nggak logis. Makanya ada sisi-sisi di mana ibadah itu memang nggak logis. Ya. Ibadah itu nggak logis. Ya. Bukan berarti nggak benar. Ya. Itu karena disebutnya supralogis, logis banget gitu, logis banget. Logisnya apa? Emang kalau kita kedengaran, kemudian kita yang kentut, yang malu pantat apa muka? Muka juga yang malu. Kenapa yang malu jadi muka? Gitu. Nah ini juga jadi logis juga. Ya. Nah itu. Kemudian di hadis berikutnya dari Sofwan bin Asal, karena Rasulullah SAW ya'muruna idza kunna safaron. Berapa lama kita boleh wudu tanpa buka sepatu? Ya'muruna idza kunna, ya.
Rasulullah memerintah kami, idza kunna safaron, kalau bepergian, alla nanzi'a khifafana, supaya sepatu kami tidak dibuka, salasa ayyamin wa layaliyahunna, 3 hari 3 malam. Illa min janabatin, kecuali kalau junub. Ya, kalau junub mah udah dibuka aja, mandi aja. Ya. Kalau ada air, kalau tidak ada air, tayamum. Illa min janabatin, kecuali kalau junub. Walakin min ghaitin, ya. Wa baulin wa naumin, akhrajahu An-Nasa'i wa Tirmidzi. Ya, kalau untuk karena ghaid, karena buang air besar, buang air kecil, atau karena tidur, yaitu tetap pakai sepatu aja. Ya. Hadis berikutnya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir, untuk yang dalam perjalanan 3 hari 3 malam. Wa yauman wa lailatan lil mukim, bagi yang mukim, andai dia mau pakai sepatu, aduh ini kok dingin ya, pakai sepatu aja. Kemudian ketika wudu nggak usah dibuka sepatunya. Wa yauman wa lailatan lil mukim, tapi 1 hari 1 malam. Ya. Cukup 1 hari 1 malam kalau kita dalam keadaan mukim, boleh wudu tetap pakai sepatu, cuma diusap aja di atasnya. Yakni fil mashi 'alal khuffain, yakni dalam mengusap sepatunya. Akhrajahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Pernah Bapak sehari semalam pakai sepatu di rumah? Tidur juga pakai sepatu juga, ya. Mungkin dalam kondisi tertentu bisa saja, ya. Wa an Thauban, dari Thauban radhiyallahu anhu qol, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan. Rasulullah mengirim utusan untuk perang. Fa amarahum ayyam sahu 'alal asaib. Dan Rasulullah kemudian memerintah mereka cukup untuk mengusap asaib. Yakni al-amaim, imamah, sorban. Wat tasakhin, yakni al-khifaf, dan juga sepatu, ya. Jadi diperbolehkan oleh Rasulullah untuk baik imamah, sorbannya. Jadi kalau pakai sorban, ya, cukup diusap, juga sepatunya. Wa an Umar mauquf, dan dari Umar mauquf, an Anas marfu. Dari Umar hanya sampai kepada Umar saja, tapi dari Anas bin Malik ini marfu sampai kepada Rasul. Idza tawaddaa ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian wudu, wala bisa khuffaihi falyamsah alaihima, dan kemudian pakai sepatu, maka cukup diusap saja. Wal yusalli fihima, dan salatlah dengan memakai sepatu itu. Ya, jadi salatnya pakai sepatu. Wala yakhla'huma, tidak usah dibuka. Insya'a illa min janabatin, kecuali janabah, mandi junub. Jadi kalau wudu kita cukup usap saja sepatunya, kemudian salat juga nggak usah dibuka, dengan syarat salatnya tidak di Masjid At-Taqwa. Pakai sepatu diusir nanti sama Pak Arifin. Aduh, ya. Ayam saja masuk masjid nggak pakai sepatu, ya. Giliran kamu pakai sepatu. Ya. Ayam saja nggak pakai sepatu diusir, ya. Jadi ada kemungkinan kita sedang safar, ya, di perjalanan ketemu waktu sholat, maka sholatlah di tempat itu. Ya, tidak mesti harus ketemu masjid. Kalau enggak ketemu masjid, ya, aina adrakathu shalah falyusalli wa ju'ilat liyal ardu masajida. Dimanapun ketemu waktu sholat, sholatlah di tempat itu, karena semua bumi ini adalah masjid. Jadi andai kita tidak menemukan masjid, sah kita sholat di mana saja, di lapangan, ya, atau di pinggir jalan, boleh, ya. Nah, ini sebagai penjelas. Inilah nikmatnya Islam, berbeda dengan umat sebelumnya. Kalau umat sebelumnya wajib di tempat ibadahnya, gitu. Tidak boleh di sembarang tempat untuk sholat, ya, untuk ibadah. Kita, masya Allah, dapat keringanan, boleh dimanapun kita ketemu waktu sholat, sholat dimanapun boleh. Ya. Dari Ubay bin Imarah, annahu qala, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, annahu qala, ya Rasulullah, amsahu 'alal khuffain, ya Rasulullah, apakah kedua sepatunya harus diusap? Qala, na'am, iya. Qala, yauman, 1 hari,
Qala na'am, boleh. Qala yaumain, kalau 2 hari gimana? Qala na'am, boleh. Qala wa thalathatan, kalau 3 hari? Qala na'am, boleh. Wa ma syi'ta, ya. Wa qala laisa bil qawi, ya. Ada kalimat wa ma syi'ta, terserah kamu. Tetapi kalimat itu laisa bil qawi, tidak kuat, ya. Berarti yang kuat yang tadi 3 hari untuk musafir, 1 hari 1 malam untuk yang mukim. Sampai di sini penegasannya. Masih 2 menit ya? Atau selesai? Kalau isya sudah lewat 3. Cukup? Insyaallah besok kita akan ketemu dengan bab nawaqidil wudu, bab pembatal wudu. Jadi kemarin sudah selesai bab wudunya. Kalau sudah selesai bab wudu berarti sudah bisa wudu. Tinggal nanti diperhatikan apa saja yang bisa membatalkan wudu, ya. Jadi yang bisa membatalkan wudu ini harus juga kita pahami, ya. Jangan sampai terjadi di sini saya menemukan ada jamaah habis wudu, selesai wudu, kemudian dia selesai, kemudian dia dalam perjalanan naik tangga masjidnya, kemudian dia kentut, ya, kentut buang angin. Jadi ingetin sama jamaah yang lain, Pak, bapak tadi buang angin batal, kan sudah wudu kan. Tapi bapak wudunya, kentutnya tadi habis wudu. Iya, tapi kan udah wudu. Sampai ngeyel-ngeyelan itu, sampai mau berantem, ya gitu. Iya, tapi bapak wudunya tadi sebelum kentut. Sekarang bapak udah kentut, bapak wudu lagi. Enggak, orang udah wudu, cukup aja. Sampai ribut. Gitu. Nah ini berarti nggak paham. Atau memang dia dulu ajarannya di TPA-nya mungkin pas ajaran nawaqidul wudunya nggak masuk, ya. Pas ajaran tentang pembatal wudunya nggak masuk, tapi cara wudunya udah bener. Nah ini jangan sampai. Insyaallah untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang nawaqidul wudu, apa saja yang disepakati, apa yang tidak disepakati, apa, ya. Nanti insyaallah akan kita bahas. Para jamaah lebih kurang saya mohon maaf, ya. Kalau ada pertanyaan barangkali nanti bisa kita diskusikan di luar posisi atau di luar majelis ini, insyaallah baik besok ataupun nanti silahkan. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.